Assalamualaikum guys, Chamber Brotherlines. Saya berbahagia sekali pada saat ini, Chamber Brotherlines. Aku hadirkan satu pengusaha sapi, pengusaha yang juga ketua partai guys. Tapi saya akan kupas tentang pengusahanya ya. Dia adalah Kang BW. Assalamualaikum Kang BW. Assalamualaikum Om Bro, apa kabar? Senang hari ini bisa ketemu dengan Om Bro Didin. Iya, thank you banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa, teman-teman sekalian. Buat malam nih. Iya, thank you Kang Budi. Kang Budi, saya tertarik dengan sisi lain Pak Budi selain ketua partai ya. Semua orang pasti tahu lah Pak Budi ketua partai apa. PKS ya. Nah, saya bertanya tentang yang digeluti usahanya Pak Budi ini. Di situ ada Bumiku Hijau Farm. Itu tentang usaha apa tuh Pak Budi? Ya, sebenarnya awalnya sih hobi ya. Wes, hobi tapi jadi duit nih. Jadi hobi yang menjadi hoki. Oh iya. Jadi di Bumiku Hijau Farm itu ada ternak ya sebenarnya. Ternak sapi. Oh, ternak bukan sapi aja berarti ya? Ya, sapi dan domba. Sapinya pun ya bermacam-macam lah gitu ya. Jenis sapi kan banyak gitu. Cuman sekarang ini semenjak pandemi, ini paling kita trading aja. Trading karena usaha ternak itu kan ada ada 4. Ada namanya trading, jadi jual beli. Iya. Atau yang fattening ya, penggemukan. Ada juga namanya breeding, itu nganakin lah gitu ya. Oh iya. Nganakin. Yang keempat ada ya apa kaitannya dengan size efek dari itu. Ternak di bidang pakannya gitu kan, pengolahan pakan, pembuatan pakan. Jadi berkesinambungan ya sama situ satu ya, bidang ke bidang lain. Maka itu di kita itu niat awalnya sebenarnya integrated farm ya, integrated itu ya saling berkesinambungan. Jadi kalau bisa itu belanja bahan di situ ya ada ya kan. Termasuk juga umpamanya untuk Idul Adha, untuk daging juga ada umpamanya nanti pengadaan di situ. Termasuk juga pengadaan pakannya. Ada juga selain itu juga selain penggemukan ataupun nganakin istilahnya breedingnya, ada juga yang susu perah kan ada juga. Susu perah. Nah, di samping juga ada domba. Jadi domba ya bukan kambing karena beda antara domba dan kambing gitu kan. Oh gitu. Iya. Bedanya apa sih? Tapi kan suaranya sama, embe gitu. Makan juga sama. Makan juga rada beda. Jadi domba itu dari sisi sifat aja. Kalau domba itu kan sifatnya kolonil ya. Kalau kambing itu kan masing-masing dia. Maka kalau kita ingin nuntun domba, itu ada 1000 domba atau 100 domba, cukup satu aja yang dipegang, lainnya ngikut. Oh gitu. Gitu. Kalau kambing, wah itu kalau masing-masing dia mau dituntun 2 juga tetap aja beda. Lari ya, maka itu kalau nurunin kambing umpamanya 10 umpamanya ya kudu diikat semua tuh bareng-bareng gitu kan. Itu dari sisi sifatnya. Oh iya. Makanya juga beda sebenarnya dari awal itu. Kalau domba itu makannya rerumputan, rumput-rumput. Domba. Kambing itu dedaunan gitu. Jadi daun-daun senangnya awalnya. Cuman karena adaptasi ya lama-lama dia mau juga, namanya juga apa namanya, intinya sebenarnya semua dedaunan dan rumputan itu adalah makanannya gitu. Kalau sapi gimana makanannya? Sapi rumputan ya, lebih wajah rumput-rumputan. Cuman jangan salah bahwa untuk ternak itu nggak semuanya hanya makan rumput. Oh, kenapa? Ya contohnya umpamanya kalau kita ingin fattening ya, penggemukan. Fattening itu ya, penggemukan gitu ya. Gemukan. Oh iya. Oh bahasa Inggris itu ya? Iya. Oh kirain bahasa Sunda. Ya udah, fattening, penggemukan. Terus tadi jadi ada macam-macamnya apa ya? Pertama breeding. Nganakin lah breeding. Oh beranak ya, dikeluargakan. Perkembangbiakan. Oh iya, berkembang biak, breeding. Terus apa lagi Pak Bu?
fattening, penggemukan. bukan. Ada juga apa namanya tadi breeding, apa namanya tradingnya, Oh, tradingnya. jual beli aja. Oh iya iya. Kebanyakan sekarang kan tradingnya. Ya iya jual beli. ada. Apalagi kalau musim-musim mau Lebaran Haji kayak Nah gitu. itu kan dadakan. Dadakan. Ada juga yang kayak dadakan juga ada. Oh, tapi dia nggak menikmati tentang fattening Iya. dan breedingnya berarti ya. Enggak. Itu Kalau kan Pak yang Budi asik. udah ada di situ. Ada gitu. Artinya aman dong untuk Karawang misalnya untuk menghadapi hal-hal yang semacam. Kalau Pak Budi sudah mulai dari fattening dan breedingnya itu udah ada. Ya, sebenarnya kalau itu semua integrated farm tadi itu maju sebenarnya. Itu kan usaha yang menjanjikan Betul. dan itu sangat cocok juga untuk di apa terutama di apalagi di Kerawang ya. Ya. Di Kerawang ini sebenarnya cocok untuk apa namanya para petani kita. Kenapa? Karena hari ini petani kita itu kan memang dari sisi wilayah kan sawah semua. Ya, ya. Kita itu ada 188.000 petani kan. Kok apa sih? 188.000 kakak petani. Oh, luar biasa. Iya itu kan, tetapi yang jadi masalah kan kita bukan pemilik ya, penggarap. Oh iya iya iya. Itu kasihan sebenarnya. Nah, kalau kita membantu mereka dari peternakannya, itu luar biasa sebenarnya. Karena beternak itu apalagi yang kita lakukan, jadi beternaknya itu nggak makan waktu. Karena sistem peternakan kita itu bagaimana beternak sapi atau domba, kagak usah ngarit, kagak usah angon, dan nggak berbau. Nah itu gimana caranya kan? Itu trading. Itu. Berarti aku juga bisa dong jadi agen bisa. kayak gitu. Oh, sangat bisa. Oh, bisa. Iya. Berapa sih Pi? Broker itu. Nggak apa-apa. Itu juga. Jadi luar biasa ya. Apa namanya? Kalau bisnis di ternak itu sebenarnya banyak cabangnya juga. Tadi ada trading, Iya. ada fattening, ada breeding, ada pengadaan pakan. Nah kemudian juga apa size effect dari itu kan ada juga kulitnya. Oh ya kan? iya iya iya. Tulang-tulangnya juga buat untuk usaha namanya kuliner kan udah banyak itu macam-macam juga. Oh itu. iya iya benar. Belum nanti kotorannya kalau diolah juga jadi Weh. kompos. Oh iya iya. Kemudian air apa istilahnya air kencingnya ya itu juga sebagai apa namanya insektisida juga bisa diolah. Banyak ini sebenarnya. Sebenarnya itu. Maka itu apa namanya kalau kita memahami itu tadi itu kita geluti dengan apa namanya hobi gitu ya. Oh, itu luar biasa. Maka itu saya moto kita itu bagaimana hobi jadi hoki gitu. Luar biasa. Ini benar-benar ya. Oh, jadi satu ternak sapi atau kambing itu bisa terus Banyak, jadi. iya. Luar biasa itu kebesaran Coba, kuasa. jamnya apa itu kan kulitnya dari kulit sapi itu kan. Kalau kulit tapi nggak tahu itu dari karet apa kulit itu kan. Kenapa kok gue ini memang kulit tapi Kulit ya ya. bisa jadi ini Bisa dari jadi. sapi atau dari Iya. kambing juga bisa. Bisa. Oh bisa. Bisa berbagai macam. Topi juga bisa kan, jaket, sepatu lah itu kan dari kulit-kulit semua itu. Guru Pak Budi ini merambah ke kulit nih kayaknya nih. Beduk juga dari situ. Beduk, oh iya, kulitnya juga bisa dimakan kan. Nah, belum pernah tahu kan ada orang ketika pukul beduk malam takbiran, pagi-paginya dibuat itu kikil bisa itu beduknya. Oh, iya. Bisa. Oh karena memang udah kulit sih Iya, ya, kulit, asli iya, bukan asli. sintetis. Bukan sintetis. Dan enaknya ternak itu apa coba? Apaan tuh? Jadi beternak itu kan usaha apa namanya berkaitan dengan makhluk hidup ya. Oh iya iya iya. Oh iya. itu. Dan ternak makhluk hidup memang ya perlu kayak samara sama lah. Apa? Sakinah mawadah warohmah. Waduh, masa? Sakinah kan ya perlu dia apa? Perlu ketenangan juga kan. Iya iya. Mawadah ya cinta kasih sayang perlu. Oh iya. Dan warohmah perlu ada keberkahan rahmat. Oh. Keberkahan. Dan itu harus dengan pendekatan itu. Karena ternak sapi itu terutama ternak ya. Hewan-hewan kayak sapi ini contohnya sapi atau domba itu lebih enak ketimbang ternak manusia. Mau contoh ternak Om Bro Didin umpamanya. Waduh. Sama-sama makhluk hidup kan. Iya, iya, Tapi iya. enakan ternak sapi.
Kenapa? Kenapa? Kalau ternak sapi itu kagak neko-neko dia. Kalau Om Didin kan pengen ke mall kan, pengennya ke mall itu kan. Nggak enak Pengen amat gue ya. nasi padang gitu kan. Iya, Kalau ternak nasi- sapi mah kagak, kasih rumput juga hidup. Gitu Om Bro. Wah, weh, jangan ikut ternak. Iya memang, yang masalahnya gue jangan dibilangin ternak. Oh iya. Manusia itu ya bisa juga, tapi kan Tapi mulia kan. mulia. Jadi memang mudahnya berternak hanya satu rumput saja dengan cara samawa. Sama Memang kalau butuh kita dengan kekerasan kagak. KDRT dong nanti. Jadi dia bisa gemuk itu kan dengan kasih sayang. Iya. Tapi ingat bahwa bukan hanya sekedar beternak itu bukan hanya sekedar ngasih rumput ya. Oh ya. Jadi kalau dia supaya gemuk, ya itu memang harus lengkap. Jadi kan beternak itu, pakan ternak itu kan ada 3 hal yang harus dipenuhi kan. Pertama dia mengandung serat. Ini banyak lagi ilmunya di tentang itu. Mengandung serat. Tadi rerumputan. Semua dedaunan dan rerumputan sebenarnya serat. Daun bambu juga bisa. Eceng gondok yang kita jadi itu dianggap sebagai satu waste atau namanya limbah ya. Limbah. Bahkan pengganggu kan itu bisa jadi pakan. Gedebong pisang. Jadi semua yang berbau atau bersifat serat itu adalah pakan, baik dedaunan maupun rerumputan. Jadi pertama syaratnya mengandung serat, jangan ditinggalkan itu. Yang kedua mengandung protein. Ya, biar bisa tumbuh ya. Iya, protein gitu kan. Yang ketiga adalah selain protein adalah karbohidrat juga harus ada. Jadi protein itu ya dari limbah-limbah aja. Maka itu sebenarnya penggemukan itu kita hanya memanfaatkan limbah-limbah. Protein bisa dari limbah ampas tempe, ampas tahu, gitu kan mengandung inilah Protein itu. Kemudian karbohidrat banyak kan dari ampas singkong, ya kan. Dari dedak juga di penggilingan padi itu kan ada limbahnya juga. Iya. Kan. Nah, ketiga persyaratan ini terpenuhi, gemuk udah. Dia yang penting makannya lahap, ya kan, tenang gitu kan. Karena kan kalau kita kan kayak gini nih kan kadang-kadang manusia mah senangnya 4 ya. Apa Ngobrol, ngakak gitu kan, ngopi, ngudut gitu. Sama apa lagi satu lagi? Apa? Ngahuap. Kalau ini mah 4M. Oh. Apa tuh? Makan, molor, modal ya betul apa? Ya. Apa modal itu buang air besar Buang lah air gitu. besar. Ketika menikah. Oh. Enak banget ya sampai. Sampai itu. Jadi nggak mikirin Nggak mikirin yang lain. Nggak mikirin, Kagak nggak. perlu kayak Om Didin kan. nggak mikirin cari duit enggak ya. Nggak mikirin bayar listrik enggak. Gitu. Wah, enggak Jadi peternak itu menyenangkan. menyenangkan. Dia bisa jadi hobi dan dia juga ya menghasilkan. Iya. Kan bisnis kan yang penting menghasilkan. Iyalah, yang namanya bisnis itu harus menghasilkan duit. Tapi itu asiknya di saat hobi ya. Iya, hobi. Kayak saya misalnya hobi senang dengan ayam gitu, ternak ayam. Ternak Itu ayam. kalau cuman hobi doang tanpa menghasilkan duit juga salah. Iya. Kalau mau makan ayam kan banyak kan gitu. Betul. Iya. Dan semua itu bisa jadi bisnis kok. Bisnis itu kan prinsipnya adalah mindahin uang dari sini kita pindahin ke sini melalui sini melalui kantong kita kan gitu. Iya. Pemindahan uang aja sebenarnya. Iya. Pemindahan dari dari sono kita ke sono, uangnya ke sini kan gitu. Ini sebenarnya gue ngobrol sama pembisnis atau ketua partai ya. Luar biasa nih. Memang clue-nya bisnis kayak gitu ya Pak Budi. Iya. Saya belum paham tuh. Gimana tuh? Dijelasin dong bisnis yang dari situ ke situ. Ya sekarang gini, contoh nih bisnis yang yang menjadi hobi saya ya. Gimana kita mindahin sapi yang ada di Jawa, ya kan? Kita pindahin kepada pembeli, kan pindahin aja Jawa, pindahin ke Jawa Barat, atau ke Jakarta kemana gitu kan? Tapi melalui kantong kita kan gitu. Oh iya. Ya kan? Kalau kita ingin enaknya aja, tradingnya ya. Begitu sama kan?
kayak Om Bro ketua IPRK kan, Oh iya. umpamanya kan. Jadi bagaimana mindahin ada orang yang mau nyetak, Aha. tinggal di hubungan kepercetakan, Iya. untungnya di sini, betul kan? Oh iya. Gitu Oh, aja. Itu Contohnya juga. gitu. Iya. Sama apapun itu bentuk bisnisnya gitu Iya, kan. iya. Jadi nggak usah susah, nggak usah dibuat ribet bisnis itu. Cuman ada menariknya kan itu trading ya. Ya, trading. Kalau Pak Budi di sini kan dari Bumi Hijauku, Bumiku hijau. Bumiku Hijau Farm itu berarti kan dari mulai kecil peternakan sehingga nanti membuahkan hasil. Itu salah satunya itu Ya. kan. Kalau yang tradingnya saya juga bisa lah. Ya, kalau gitu. gampang itu kan. Gampang, saya tinggal bilang Pak Budi ikutan dong kan kita. Itu ikutan. Bukan berarti sendiri langsung, nggak mungkin. Dan itu penting. Iya. Jadi kita itu kalau di dalam marketing itu lebih baik saat apa namanya produk itu penjualnya banyak. Ya, satu mungkin kalau kita umpamanya kayak contoh saya hari ini saya nggak pernah melihat saya apa namanya melakukan marketing, nggak pernah dengar, jarang kan? Bang, nggak pernah saya. Nggak pernah. Karena apa? Kita bisnis itu berbagi juga. Jadi kita berikan kepada teman-teman yang ingin ikut berbisnis umpamanya. Jadi istilahnya marketing kita. Iya. Umpamanya 1 ekor nanti kita apa kasih manajemen apa marketing fee berapa. Oh gitu. iya. Sehingga seperti kita umpamanya dalam 1 tahun umpamanya setiap kita contoh kemarin saja ketika Idul Adha umpamanya kita habis ya paling cuma hampir 200 lah gitu kira-kira kan. Nah, itu nggak jualan sendiri. Ada yang mau jual 15, ada yang 12 itu kan, ada yang cuma 2, 3. Kita berbagi. Jadi keuntungan kita umpamanya sekian rupiah itu tidak usah kita ambil semua. Iya. Kita berbagi. Nah, keren. Kan kalau kita kan ngitung banyaknya kan. Iya, betul. Kalau Om Didin boleh jadi untungnya kalau dihitung secara kalkulasi ekonomi mungkin lebih banyak. Iya. Tapi cuman atau 2. Iya. Nah, kalau saya dikit tapi banyak kira-kira Luar gitu. biasa. Iya ini. Jadi siap berbagi dengan yang berbagi. lain. Berkah di situ. Luar biasa. Oh, Budi, ini saya kepikiran nih. Apa gimana ya menghubungkan? Ada hubungannya nggak sih peternak dengan sekarang ketua partai ini? Ada hubungan nggak nih? Kayaknya ada deh. Kalau kita ngobrol dengan Budi kan ketua partai nih, Iya. ya kan? Nggak semua orang tahu lah. Nah, aku ngundang Pak Budi juga selain untuk bisnisnya. Bisnis Pak Budi dengan politik ada hubungannya apa sih? Ya sebenarnya kalau apa namanya saya di politik ini kan panggilan takdir aja kan. Waduh, panggilan takdir. Kalau dari sisi background saya juga bukan dari ilmu politik kan. Oh gitu ya. Bukan juga peternak, bukan peternakan juga. Itu terus keren. Ya, kalau saya kan dari kalau saya suruh buat umpamanya ramuan gitu ya. Ramuan bagaimana apa namanya supaya kimia gitu. Nah, itu saya latar belakang adalah laboratorium. Saya di kimia saya kan. Nah, sebenarnya kaitan dengan tadi. Ini kan saya mempelajari tentang masalah salah satu bagaimana apa namanya masyarakat kita tentang pertanian. Sebenarnya kan ini bagian daripada petani. Pertanian itu kan ya ada tanam menanam, ada juga apanya peternakannya gitu kan. Saya melihat tadi saya ingin mengkolaborasi awalnya begitu. Jadi kenapa saya tertarik di peternakan ini? Karena ini bisa meningkatkan derajat kehidupan masyarakat sebenarnya. Contoh umpamanya tadi saya sampaikan masyarakat Kerawang yang jumlahnya 2,3 juta itu kan hampir separohnya yaitu 188.000 kakak itu petani. Petaninya juga bukan petani pemilik lahan tetapi dia penggarap. Nah itu rata-rata penggarap kita bisa pahami. Dia penggarap modalnya juga mungkin oleh tuannya atau juga bisa pinjam ya kan ataupun dia bagi hasil gitu kan. Yang itu ketika dia panen hasilnya itu pertama untuk bayar utang, yang kedua kalau dia lahannya nyewa dia bayar sewa, kalau dia bagi hasil bayar bagi hasil. Sehingga jangankan untuk saving
untuk tabungan aja apa jangan untuk tabungan gitu, untuk kehidupan sehari-hari aja masih kurang. Nah, kalau kita di sini hadir, ya kan, berarti kan kalau 188.000 kakak kali 5 saja, 5 ini umpamanya ya ini terlepas dari istrinya 2 atau anaknya lebih 3 atau 4, 5 gitu kan, taruhlah Satu aja dulu, Pak. satu dulu lah, Satu kita aja bicara lah. satu, Iya. nggak usah bicara Jangan dua. bicara yang 2 Umpamanya 3. istrinya 1, Iya, iya. kan suami istri 2, Iya. anaknya taruhlah 3, Jangan kebanyakan, 2 aja 2. 2 aja, berarti kan 4. Iya. Berarti kan kalau 188.000 kakak kali 4 aja, ya kan, atau kalau 200, berarti kan sudah hampir 800.000 jiwa. Nah itu ternyata di bawah garis kemiskinan. Nah kita ngomong yang tadi berarti yang 188.000 kakaknya, ini sebenarnya bisa kita entaskan. Iya, pemerintah hadir di situ. Ini politiknya di situ kan? Oh iya. Perlunya kita politiknya di situ. Oh. Karena yang namanya kekuasaan itu ansih daripada dari politik. Iya. Karena pemimpin bangsa ini kan bisa presiden, bisa juga gubernur, bisa juga bupati, wali kota. Itu kan dari politik. Jadi partai politik itu sebenarnya adalah embrio lahirnya para pemimpin bangsa. Betul. Kan gitu. Nah, kalau kita PKS, jadi ngomong politik gitu Ya nggak apa-apa. Kan aku yang nanya. Apa? Di anu kan nih kira-kira kena hack apa enggak ya? Enggak lah. Nah, umpamanya PKS mampu menghadirkan pemimpin Karawang umpamanya, sehingga dia tadi kebijakannya adalah bagaimana pro kepada pertanian kalau di Karawang. Kenapa? Tadi ada 192.000 hektar sawah kita, lahan kita itu adalah sawah, artinya pertanian wajar. Nah, kalau pertanian kita yang tadi mayoritas adalah penggarap, kita topang dengan ternaknya umpamanya kan, ya kan, dengan ternaknya. Maka dia tidak hanya mengharapkan dari hasil pertanian tadi. Ya, betul. Ada pendapatan sampingan yang dia bisa jadi tabungan. Contoh umpamanya, taruhlah 188.000 kakak tadi oleh APBD, oleh pemimpin Karawang, kita kasih penyertaan modal kepada mereka. Tentunya dengan pendampingan yang sudah lengkap ya. Iya. Manajemen ternaknya, manajemen pakan, manajemen kandang. Iya. Manajemen keuangan semuanya ini kan sudah turun tuh, koperasinya turun, UMKM-nya turun. Untuk pendampingan itu kita kasih aja mereka modal 5 juta. Cuman berapa? Kalau telah dari 200 tadi kita lengkapi menjadi 200.000 kakak, dibagi 5 kan cuma 40.000 kakak. Kali 5 juta aja sebagai modal. Iya. Paling cuma 200 miliar. Dibandingkan dengan APBD kita sekarang berapa Bro? Mungkin 4,7 ya, sekitar 4,8 triliun. Masih ada nggak uangnya? Jangan diambil 200. Banyak lah. Masih bisa gaji umroh, maksudnya pegawai yang 50% tadi. Kirain gaji gue. Itu. Terus? Jadi sebenarnya ketika mereka umpamanya 5 juta itu dibeliin domba umpamanya. Domba taruh dapat 3 biang, 1 pemajak. Laki-lakinya pejantan. Domba itu 2 tahun itu bisa beranak 3 sampai 4 kali. Dalam 2 tahun. Dalam 2 tahun. Kita bisa bayangkan itu. Kalau ada 40.000 kakak per tahun punya domba 3, kita akan tidak kekurangan daging sebenarnya. Satu sisi dia petani tadi setiap mendapatkan penghasilan. Dia 8 bulan udah bisa dijual. 1 tahun setengah bisa untuk kurban. Setahun aja dia kebutuhan. Jadi tabungannya punya. Begitu kira-kira kaitannya. Itu menjadi mindset berpikir saya sebenarnya tentang ternak. Luar biasa. Kalau itu terlaksana, kita nggak usah beli lagi keluar dong Pak Budi. Persis. Iya kan? Ya itu tadi populasinya bisa dihitung sendiri kan. Luar biasa. Itu kan. Kambing udah nggak usah nyari di mana-mana. Terus gitu. Bilang aja ada di CMB gitu kan, karena aku jadi trading. Jadi sebenarnya jadi pemimpin itu ya taruhlah jadi presiden, jadi gubernur, jadi bupati, wali kota itu gampang. Yang susah itu apa coba? Pelaksanaannya? Bukan. Apa? Jadi ketua IPRK. Wah. Iya. Enggak enak banget ini guys. Kenapa coba susah? Kenapa?
Ya programnya banyak, duitnya Itu DKM. Oh, DKM. Mereka banyak. Jadi kalau bupati, wali kota, gubernur duitnya banyak, pasukannya punya kan. Ya OPD kita aja ada berapa sampai kecamatan berapa 20-an lebih kan. Tinggal digerakkan. Jadi kalau ada pemimpin, gubernur, presiden, bupati, wali kota yang pusing, mending jadi ketua IPRK. Enjoy. Oke, aku ulas sedikit ya tentang IPRK ya. Kalau IPRK itu sebenarnya pengabdian, Pak Budi. Oh gitu ya, pengabdian yang para petinggi IPRK bilang jangan mengeksplor kebaikan kita nih, kebaikan IPRK. Karena IPRK sekarang semenjak saya nih dan teman-teman yang lain, misalnya PKL yang ikut magang, itu kita sekarang terimanya hanya untuk Karawang. Dulu kan dari macam-macam kita terima nih. Nah, jadi semuanya kita untuk Karawang aja dulu. Optimalkan Karawang dan kita memberikan pemahaman, pembelajaran tentang bisnis kepada mereka. Nah, ini ada yang menarik nih dari Om Bro nih. Om Bro ini kan sekarang jabatannya banyak nih. Gimana sih kok bisa menjadi eksis gitu? Itu luar biasa nih. Jadi ini bukan gitu masalahnya, Pak Budi. Akses apanya ini jadi host siapa nih? Yang kembali ya. Jadi nanya boleh aku. Jadi kalau di kita nih podcast nggak selalu harus aku yang. Oh gitu ya. Yang boleh Pak Budi nanya itu jawab jangan. Biar teman-teman juga tahu kan. Jadi sebenarnya supaya bisa hebat kayak Om Bro Didin gimana gitu aku kan. Tuh berawal dari IPRK ya. Iya. Aku jadi ketua IPRK dan sudah berapa tahun belakang nih ya. Bentar lagi juga baru selesai. Setelah dari perjalanan IPRK aku diangkat di HIMFI. HIMFI itu juga bersangkut paut dengan kita karena HIMFI Himpunan Pengusaha Muda Indonesia gitu ya. Nah itu di wadahnya di FKPPI dan terus kemudian saya diangkat juga di bidang Jukda Dekopinda ya. Jukda itu jaringan usaha koperasi daerah. Jadi memfasilitasi berbagai koperasi yang ada di Karawang agar gimana mereka saling berinteraksi dan membagi bersimbiosis mutualisme. Ada gitu kaitan juga ya. Ada kaitan tentang UMKM juga ya. UMKM juga semuanya itu. Kadang saya sakit juga tapi nggak ada yang perhatian ya. Ini teman-teman luar biasa nih. Kita tanya lagi ya, itu ngatur waktunya gimana itu, coba sampaikan biar teman-teman juga. Ngatur waktunya ya timingnya. Tapi itu banyak nih jabatan ini. Saya lihat tuh mungkin ada 4 atau 5 jabatan ya. Enggak lah. Yang muncul 3, yang jabatan paling utama itu adalah menjadi kepala keluarga. Kepala keluarga juga banyak juga atau gimana? Banyak ini juga kayak jabatan tadi apa enggak ya? Enggak lah. Kalau kepala keluarganya pasti instan kita ke rumah. Kalau yang 3 itu timingnya ya di saat ada agenda-agenda aja. Yang lebih menarik itu kalau kita diundang oleh salah satu sekolah misalnya menjadi pembicara atau memberikan satu ilmu lah, itu pasti dengan dunia usaha, bukan untuk mencalonkan jadi presiden, bukan, jadi nggak ada. Dan itu sebenarnya berdampak pada sisi kebaikan pada Karawang ya. Mudah-mudahan saja teman-teman di Karawang juga tidak menutup mata bahwa itu kita lakukan. Saya yang open. Kalau dulu-dulu IPRK jangan open karena berpikir gini, kalau kita bicarakan di publik amalnya takut hilang gitu. Oh gitu ya. Tapi kalau nggak digituin juga pemerintah nggak tahu kan gitu. Oh sorry Pak Budi, ini saya menarik nih teman-teman. Coba teman-teman mungkin ada yang ingin tanya kepada ini siapa? Kalau live ini langsung banyak yang nanya nih. Gitu ya? Apalagi Pak Budi ini bintang tamunya. Itu Pak Budi jangan nanya lagi dong. Apalagi nih Pak Budi ini. Ini kan yang menarik saya tuh Pak Budi hadir di sisi lain sebagai pengusaha, di sisi lain ketua partai ini. Ini kan kita sekarang masa-masanya 77 tahun Indonesia merdeka, Pak Budi. Apa yang dilakukan Pak Budi? Apa ada diskon harga pada peternak? Iya. Ya yang jelas apa namanya?
di ulang tahun yang ke-77 itu kita harus gembira. Iyalah ya. Kenapa? Karena sebagaimana dulu juga pendahulu-pendahulu kita ketika merdeka itu mereka gembira semua. Kenapa gembira? Karena kemerdekaan ini tadi bukan pemberian, perjuangan. Ya beda kan kalau dia hanya pemberian, dia nggak akan gembira, tidak tidak mantap gitu ya, tidak ada rasa bangga. Tapi kalau kita berjuang sama sebagai ketua partai ya, hari ini bagaimana mengisi kemerdekaan ini, tentunya tadi membawa seluruh pengurus, kader, simpatisan nggak harus berjuang melawan penjajah kan hari ini. Tetapi di usia yang 77 itu bagaimana kita sebagai entitas partai ikut serta di dalam apa yang menjadi cita-cita daripada the founding fathers kita, yaitu melahirkan keadilan, ya, kesejahteraan, ya kan, mencerdaskan kehidupan bangsa dan lain-lain yang termaktub di dalam 4 pilar itulah kira-kira. Guys, Jambi Borderline kayaknya udah lengkap ya. Aku udah ngupas sisi lain dari Pak Budi ini, sesuatu yang menjadikan bertambahnya kita pengetahuan tentang peternakan dan juga simbiosis atau pertemuannya dengan jabatannya beliau sebagai ketua partai. Saya cukup sangat bahagia Pak Budi, terima kasih. Dan saya juga bahagia ketemu orang hebat ya di Kerawang ini, Om Bro Didin. Wah, ini saya seneng nih. Ini saya tunggu-tunggu sebenarnya undangan Cuma waktunya bisa ketemu sekarang ya Pak Budi ya. Mohon maaf kalau saya kalau juga. saya kan STM kan. Iya. Apa tuh? Sibuk tak menentu. Kalau Om Bro kan luar biasa. Iya. Hari ini podcast, hari ini sebagai ketua IPRK kan, hari ini ketua apa itu. Kalau kita mah tadi sibuknya tak menentu. Mohon maaf nih Pak Budi, baru bisa ketemu sekarang ya Pak Budi ya. Terima kasih. Terbalik apa ya? Kita akhiri dulu Pak Budi. Thank you. Mungkin ada ini satu saran buat saudara teman-teman CMB Borderline dari Pak Budi. Ya, yang jelas kita bangga tentunya ya, ada satu entitas yang bisa mengangkat potensi-potensi Kerawang seperti CMB Brother Lines ya. Tentunya ini perlu dikembangkan dan dioptimalkan. Karena dengan mencoba mengorbitkan potensi-potensi masyarakat, pemuda, politisi, semuanya lah ya. Dan juga saran saya undang juga pemerintah daerah gitu ya. Oh, baik. Itu supaya apa? Supaya potensi itu nanti bisa menjadi satu titik temu tuh, yang pada akhirnya adalah tujuan untuk kebaikan masyarakat Kerawang. Dan terus bergerak dengan kondisi apa adanya, dengan mutu, dengan kemampuan terbatas menjangkau di luar batas. Nah itu luar biasa. Thank you. Gitu Om Bro, terima kasih nih teman-teman semua bisa hadir di studio yang hebat ini nih. Oke, thank you Pak Budiwanto yang sudah hadir. Alhamdulillah saya sangat bahagia. Dan CMB Borderline semuanya kita sudah tahu dan kita saksikan sampai habis nih. Dan untuk sarannya mudah-mudahan bisa juga dijembatani oleh Pak Budi kalau teman-teman atau sahabat-sahabat pemerintahan gitu untuk bisa hadir di sini. Kita akhiri Pak Budi. Terima kasih. Saya jabat tangan dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diduluin. Oke guys, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.